tentang organisasi itu apa. Kemudian mungkin dari di sini sudah banyak yang berkecimpung di organisasi ya, baik mulai dari SMP mungkin sudah pernah ikut OSIS, sudah pernah ikut PMR, Pramuka dan sebagainya ya, yang organisasi kecil. Bahkan di kelas ini pun kita sebut sebagai organisasi juga ya. Kelas 2D ini kita sebut sebagai salah satu contoh organisasi juga, organisasi yang ruang lingkupnya kecil. Kenapa disebut organisasi? Karena di sana ada struktur ya, struktur kelas, ada pembagian tugas, pembagian wewenang, dan sebagainya. Salah yang masuk ke dalam ciri-ciri suatu organisasi. Kemudian mungkin di sini ada yang ikut BEM juga, ada yang ikut UKM, gitu ya. Jadi memang untuk organisasi sendiri itu penting bagi kita, seperti yang sudah dijelaskan tadi, penting salah satunya adalah untuk mengasah atau menumbuhkan soft skill, ya, mengasah soft skill yang kita miliki. Jadi kalau mengutip dari kalimat dari pidatonya salah seorang dari UGM, ya, Direktur Kemahasiswaan dari UGM, beliau mengatakan bahwa kesuksesan seseorang di dunia kerja yang sudah terjun ke masyarakat, yang sudah tidak statusnya sedang belajar di kuliah atau di sekolah, itu ditentukan oleh dua hal, hard skill dan soft skill, di mana soft skill ini memiliki persentase yang lebih besar daripada hard skill. Hard skill-nya cuma 20%, soft skill-nya itu yang menentukan survive-nya di kehidupan masyarakat, di kehidupan berorganisasi. Sisanya yaitu 80%. Jadi sangat penting sekali yang namanya soft skill ini. Nah, salah satu cara untuk membangun soft skill yaitu bergabung dalam organisasi. Organisasi yang ada baik di kampus, baik di masyarakat, atau di mana saja gitu ya. Yang tujuannya untuk menambah wawasan, menambah relasi, melatih jiwa sosial, ya, melatih leadership, melatih jiwa profesionalisme juga, yang itu memang perlu dilatih dan dilakukan secara kontinu. Perlu dilakukan secara kontinu agar menjadi kebiasaan yang baik, agar menjadi kebiasaan yang bermutu sehingga menjadi pribadi atau individu yang bermutu atau yang berkualitas. Ini nyambung sama materi kelompok kemarin ya, kelompok 3. Nyambung yang disampaikan oleh kelompok 3 yaitu budaya mutu di tingkat personal, tempat kerja, dan institusional. Jadi memang semuanya dimulai dari diri sendiri dulu. Kita tingkatkan kualitas diri sendiri dulu, baru nanti meningkatkan kualitas di lingkungan tempat kerja, di mana tempat kerja ini juga kita anggap sebagai suatu organisasi juga, karena di dalamnya ada tujuan, visi, misi organisasi, ada strukturnya, ada wewenangnya, ada tanggung jawabnya di sana. Kemudian kalau tiap individu sudah memiliki kualitas diri, kemudian diimplementasikan juga di tempat kerja, maka bisa juga diimplementasikan di tingkat institusional. Itulah kenapa pentingnya berorganisasi, karena salah satunya adalah untuk membangun soft skill. Oke. Jadi mungkin definisi yang bisa saya berikan dari saya tadi sudah diberikan oleh kelompok 4 ya, oleh ini. Kalau definisi yang coba saya berikan, berarti organisasi itu suatu sistem yang terstruktur, terorganisir, terencana dengan baik, yang melibatkan seluruh anggotanya untuk mencapai tujuan atau visi misi yang telah ditentukan. Pada intinya, komponen-komponen itu yang ada di dalam organisasi. Jadi di sana ada visi misi, atau dengan kata lain tujuan ya, goal dari suatu organisasi. Kemudian untuk mencapai tujuan maka dalam pelaksanaannya harus penuh dengan tanggung jawab, kemudian memperhatikan hak asasi manusia juga, kemudian dalam pelaksanaan butuh yang namanya kerja tim yang baik, komunikasi yang efektif dan efisien, tentu juga harus punya skill dalam proses pemecahan masalah-masalah yang mungkin saja timbul dalam suatu organisasi.
Jadi masih nyambung dengan materi-materi sebelumnya dan materi yang akan datang, yang akan disampaikan oleh kelompok berikutnya ya. Jadi tentang kerja tim, komunikasi yang efektif dan efisien, pemecahan masalah, jadi masih nyambung. Jadi untuk materi kita di sistem manajemen mutu ini sebenarnya satu kesatuan, cuma dipreteli satu-satu, gitu. Dibahas satu-satu, gitu. Dibahas oleh tiap kelompok satu-satu, gitu. Oke, ada yang ingin dibahas mungkin terkait ini? Terkait materi organisasi atau materi yang sebelumnya yang katanya masih ada yang ingin ada yang masih dibingungkan Bu di materi budaya mutu di lingkungan di tingkat personal, tempat kerja dan institusi. Boleh silahkan didiskusikan, ditanyakan. Halo, ini pada suka pakai filter ya? Gak apa-apa biar nggak ngantuk. Ada yang pakai bando, ada yang pakai kumis, ada yang pakai kacamata. Saya nggak bisa on mic, jadi nggak bisa ikutan pakai filter. Ke on mic sih, on cam. Nggak apa-apa, biar nggak kan. Iya, ya, gimana? Siapa ini? Ada yang ingin didiskusikan, boleh silahkan. Materi kita nggak terlalu berat kan ya? Kita bawa santai saja, tapi tetap serius ya. Kita saling belajar, saling mengisi, ya. Jadi bukan berarti saya yang di sini yang lebih tahu, tapi pada kenyataannya ternyata yang menyampaikan materi ini bisa cukup menguasai terkait materi yang disampaikan ya. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Tidak ada yang lebih pintar dan sebagainya. Kita diskusi aja. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Dari Mas Ronald mungkin. Saya tunggu podcastnya ya. Bagus loh suaranya. Makasih Bu, tapi belum kepikiran Bu mau bikin podcast Bu. Oh iya, kapan-kapan aja. Yang penting tugas kuliahnya terselesaikan dengan baik ya. Kalau ada waktu luang lah. Gimana, ada yang didiskusikan nggak? Mas Gerald mungkin, Mas Dika. Wah, ada lambang banteng. Saya jadi teringat apa itu banteng. PDI. Oh iya, PDI. Aduh, kenapa jadi ada partai di sini? Chicago Bulls, Bu. Oh, salah satu organisasi, Bu. Organisasi politik. Oh, cocok. Ya, Bu, ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Silakan, kalau ada yang didiskusikan. Gimana? Kalau gitu saya yang coba pancing deh. Tadi kan sudah disebutkan beberapa contoh organisasi. Nah, kalau misalkan saya ambil dari jenis organisasi yang formal dan informal, bisa diberikan contoh organisasi formal itu apa, contoh organisasi informal itu seperti apa. Kemudian bisa disebutkan juga struktur atau tugas-tugas dari masing-masing di organisasi tersebut. Boleh? Siapa yang ingin mencoba? Ada yang ingin mencoba menyebutkan tadi pertanyaan dari saya? Coba saya buat imersif ya. Semoga tidak lemot jaringan. Ayo, silakan. Maaf, Bu, izin menjawab.
Silakan Mbak Sofia. Tapi mohon maaf jika salah. Oh, Kalau tidak. di dunia perkuliahan atau di sekolah itu yang formal seperti OSIS, BEM, kemudian yang non formal itu apakah kayak seperti organisasi tim futsal gitu, Bu? Nanti bisa kita diskusikan. Ya, sudah Mbak. Sudah Mbak Sofia? Sudah, Bu. Oke, ya. Ditampung dulu. Yang lain? Ada yang ingin didiskusikan? Silahkan, yang lain. Apa? Menyebutkan contohnya. Yang formal apa, informal apa, nanti bisa kita diskusikan. Sudah? Yang lain tidak ada yang menambahkan? Permisi Bu, izin menambahkan. Iya, silahkan. Mungkin kalau organisasi formal itu kita seperti yang kalau di perkuliahan mungkin UKM itu. Kemudian kalau informal itu kayak di masyarakat kita kayak ada perkumpulan orang tadarus, terbangan, rewang, kayak gitu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Mbak siapa ini tadi? Mbak siapa tadi? Devina Bu. Oh iya, Mbak Devina. Sorry. Izin menjawab. Gitu. Iya, silakan. Untuk organisasi formal itu kayak seperti partai-partai tadi Bu, yang salah satunya Banteng itu. Ya. Dan untuk organisasi informal kayaknya perkumpulan-perkumpulan itu kayak perkumpulan belajar, perkumpulan pemuda ngopi, perkumpulan jalan-jalan gitu. Oh ya, perkumpulan pemuda turi gitu ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih Mas Dika. Sudah ada 3 dari Mbak Sofia, Mbak Devina, dan Mas Dika. Jadi kalau yang formal itu contohnya kalau di tingkat sekolah seperti OSIS, BEM, UKM, kemudian di tingkat masyarakat itu ada organisasi partai seperti yang disebutkan tadi ya. Kemudian kalau informal itu seperti tadarus, rewang, touring, mungkin juga arisan gitu ya. Arisan-arisan yang ada di lingkungan masyarakat sekitar, kemudian futsal. Nah, ini futsal. Futsal kalau menurut yang biasanya futsal gimana? Termasuk formal atau informal? Ada nggak organisasi yang formalnya untuk futsal? Kalau football kayaknya ada ya? Ada Bu. Kalau futsal ada? Ada. Oh, berarti termasuk bisa dikategorikan sebagai formal ya, futsal ya. Nah, itu kalau contoh-contohnya. Sekarang kalau struktur organisasinya, ada yang bisa menjelaskan struktur organisasi formal, salah satu dari contoh yang sudah disebutkan tadi, dan struktur organisasi informal. Bisa ambil dari contoh yang tadi juga. Silakan, ada yang ingin mencoba menjawab, silakan. Struktur organisasinya bagaimana biasanya? Kalau di BEM, yang ikut BEM atau yang ikut UKM boleh menyuarakan? Yang informal, contoh yang di apa tadi? Di masyarakat seperti tadarus, rewang, atau arisan, itu seperti apa struktur organisasinya atau nanti menyangkut pembagian tugasnya juga? Ya, silakan.
ketua, itu Bu, wakil. Ya, Mas Juna, ketua, wakil, kemudian Seksi-seksi. seksi-seksi, seksi konsumsi, dan sebagainya gitu ya. Iya, Bu. Oke, ada lagi? Ya, permisi Bu, izin menambahkan untuk yang formal. Ya, Mbak Syifa. Strukturnya itu yang paling atas tuh pasti ada ketuanya, terus yang di bawah itu seperti ada pembantunya kayak sekretaris, lalu ada bendahara, lalu di bawahnya itu sisinya atau divisi-divisinya baru yang paling bawah itu anggotanya gitu. Terima kasih. Oke, pada intinya seperti itu ya. Terima kasih Mas Juna dan Mbak Syifa. Jadi pada intinya dalam suatu organisasi baik formal maupun informal itu pasti ada ketua, ada wakil, ya, ada sekretaris, ada bendahara, dan tentu saja ada anggota. Yang membedakan hanya jenisnya saja ya. Jenisnya apakah dia dibentuk berdasarkan hukum atau tidak. Kalau informal kan atas kesepakatan bersama, atas persetujuan bersama. Yang setuju ikut organisasi ini silakan, barulah disusun aturan-aturannya, dan ketentuannya, pembagian tugasnya. Kemudian kalau untuk organisasi formal, ini strukturnya jelas, pembagian tugasnya juga jelas, kemudian arah tujuan dari organisasinya juga jelas. Saya rasa semuanya sudah paham terkait ini, ditambah apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok 4 tadi dan sedikit tambahan dari saya. Oke, ada yang ingin didiskusikan lagi mungkin? Itu mungkin terkait materi yang kemarin, budaya mutu di tingkat personal, itu salah satu ciri-cirinya seseorang dikatakan bermutu ketika memiliki 7 kebiasaan orang bermutu. Kemudian kalau budaya mutu di tempat kerja seperti apa? Salah satu contohnya yaitu dengan meniru gaya senior yang sudah profesional di bidangnya, yang sudah bermutu ya, yang jelas bermutu. Gitu. Kemudian dengan selalu datang kerja, tidak pernah bolos, kemudian melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, mengumpulkan tugas-tugasnya dengan baik, bahkan melebihi ekspektasi dari yang memberi pekerjaan atau bosnya misalnya gitu. Kemudian kalau mutu di tingkat institusional, berarti institusi itu bagaimana menjalankan institusinya dengan tetap menerapkan hak asasi manusia, kemudian menerapkan sistem manajemen mutu, kemudian memperhatikan lingkungan, kemudian bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya dengan program CSR apa CRS kemarin itu ya. Nah itu. Jadi dengan memberikan bantuan berupa modal ke lingkungan sekitarnya yang membutuhkan, kemudian merekrut karyawan dengan mengutamakan mereka yang berasal dari lingkungan sekitar institusi tersebut dan sebagainya. Gimana, ada yang ingin didiskusikan mungkin? Tidak ada? Sudah cukup jelas? Halo? Halo. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan nggak? Itu tadi siapa? Mas Juna? Ada yang tanyakan nggak? Tidak, Bu. Ada. Oh, dari Mas Juna tidak. Yang lain terwakili Mas Juna? Insya Oke, dari Mas Dika juga cukup. Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi,
bisa kita akhiri sampai sini pertemuan kita. Semoga apa yang kita pelajari selama ini bermanfaat dan menjadikan kita untuk belajar menjadi pribadi yang bermutu, yang berkualitas, ya, yang bisa kita terapkan untuk di lingkungan kita. Jadi adanya kita itu adalah manfaat untuk lingkungan, untuk yang lain. Oke. Mungkin menginfokan ya, jadi untuk minggu depan kita kuis materi yang disampaikan oleh kelompok 1 sampai kelompok 3. Baru setelah kuis dilanjutkan lagi presentasi oleh kelompok 5. Minggu depannya lagi. Gitu ya. Oke, Ya, ya nanti teknis pelaksanaan kuisnya saya infokan lebih lanjut nanti melalui ketua kelas. Oke, kalau tidak ada yang dibahas lagi, saya tutup sampai sini. Selamat siang semuanya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.